bentuk bumi yang bulat seperti planet-planet lainnya dan berputar pada sumbunya akan mendapati pencahayaan matahari secara beraturan dan bergiliran. Saat bumi membelakangi matahari, saat itu pula fenomena malam terjadi. Bumi memutari matahari dengan rentang dan jarak tertentu, sehingga terciptalah banyak musim dalam kehidupan manusia. Banyak ayat Al-Quran memaparkan pergantian malam dan siang, sebagaimana pergantian kondisi kehidupan manusia. Dialah yang menjadikan malam bagi kamu, supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang, supaya kami mencari karunia Allah. Sesungguhnya hal demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Quran Surat Yunus ayat 67. Regulasi pergantian siang dan malam, keduanya saling melengkapi. Malam kesempatan buat manusia untuk beristirahat dari semua aktivitas, sementara siang untuk menjalani aktivitasnya kembali. Salah satu hikmah pergantian siang dan malam. Siang dan malam bukan pertemuan, bukan pula perpisahan, namun perguliran waktu. Siang saatnya matahari menjadi penerang semesta. Malam digantikan oleh bulan dan bintang-bintang sebagai penghias cakrawala. Begitu juga dengan kehidupan. Berbeda dan bergulir secara beraturan seperti malam dan siang. Teriknya mentari di kala siang silih berganti menghadang cobaan. Malam menjadi pengantar yang mengakhiri hari-hari menjadi bahan renungan dan evaluasi diri, karena bulan akan bercahaya pada malam hari. Dunia ini keras, seperti kata orang-orang. Tidak, dunia ini mengasyikkan, namun menyibukkan. Bila mampu menyederhanakan semua kesibukan dan aktivitas, akan merasakan keasyikan tersendiri. Karena yang membuat kita hidup tertekan adalah pikiran kita sendiri. Banyak keinginan yang terkadang jelas-jelas tak akan tercapai. Sudah jelas badan dimakan usia, namun hasrat hendak menjadi belia juga. Malam adalah waktu yang tepat untuk merehatkan tubuh yang penat, meski pikiran masih menerawang dengan banyak pertanyaan tentang hari esok. Wajarlah, namanya orang hidup pasti berpikir, meski ada kesempatan untuk beristirahat. Malam itu menawarkan ketenangan, juga kejernihan berpikir, karena pikiran jernih akan bekerja pada saat-saat pertengahan malam. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu dengan terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran Surat Al-Ihsan ayat 12. Selama 24 jam bumi berputar pada porosnya, ada saatnya bumi menghadapi matahari, disebut dengan siang. Ada saatnya bumi membelakangi matahari, itu yang dikatakan dengan malam. Jadi bukan matahari yang mengelilingi bumi seperti yang tampak di timur dan di barat. Bumi yang berputar ke arah timur dan menuju barat ketika tampak seolah matahari terbenam di ufuk. Katakanlah,
Terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengarkan? Quran Surat Al-Qasas ayat 71. Konspirasi bumi datar dari beberapa teori baru yang dimunculkan orang dari ayat ini saja sudah tidak sesuai kaidahnya, apalagi secara sains dan hukum alam. Logika sederhananya saja, bila bumi datar, maka penduduk dunia akan merasakan malam dan siang bersamaan. Namun faktanya, negara-negara di dunia ini mengalami waktu siang maupun malam berbeda-beda. Allah Maha Kuasa dengan menciptakan keseimbangan yang begitu sempurna, menjadikan siang dan malam, besar kecil, lelaki perempuan, kaya miskin, sederhana dan berfoya-foya, bahkan kelahiran dan kematian. Semua berotasi dengan teratur, selalu bergerak, berkembang, dan pada akhirnya nanti semua akan berhenti. Bumi, bulan, matahari, bintang-bintang, langit beserta isinya akan binasa dan tidak akan pernah lagi melihat adanya perbedaan siang dan malam. Siang dan malam, bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita banyak belajar dengan alamnya, dan dengan siang dan malam sudah memberikan hikmah kepada semua orang yang menggalinya selain menikmati. Karena apa yang kita fokuskan di luar adalah cerminan dari apa yang kita rasakan di dalam. Tujuan hidup kita bukan untuk menggantikan siang menjadi malam atau menggantikan kegelapan dengan cahaya, melainkan merubah nasib hidup, bukan takdirnya yang sudah menjadi kepastian, serta mengaktualisasikan diri untuk menjadi lebih baik di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.